Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini kita akan belajar Arduino dan elektronika dasar lagi ya. Nah, dimana di video sebelumnya kita sudah belajar tentang komponen elektronika dasar ya. Nah, dimana komponen elektronika dasar itu digunakan untuk berbagai macam hal gitu ya, yang membentuk suatu yang namanya rangkaian. Nah, di video kali ini kita akan belajar yang namanya rangkaian atau skematik rangkaian ya, karena rangkaian dan skematik rangkaian itu berbeda ya teman-teman. Nah, kita akan belajar itu. Nah, kita akan juga coba untuk memahami, membuat dan membaca ya rangkaian atau skematik rangkaian pada elektronika. Nah, oke, sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Terima kasih kalau yang udah subscribe. Nah, langsung aja kita ke video pembahasan. Nah, oke, sebelum kita masuk ke dalam komputer atau ke dalam pembahasannya ya, nanti kita akan buat juga ya untuk rangkaiannya. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu definisi apa itu rangkaian atau skematik rangkaian pada elektronika ya. Nah, oke, untuk rangkaian elektronika itu sendiri adalah sesuatu instalasi ya yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan, di mana dari rangkaian tersebut nantinya akan membentuk suatu fungsi tertentu gitu ya. Nah, misal kalian kalau di listrik membuat saklar gitu ya. Nah, dengan dirangkai ke lampu dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau di elektronika itu kan masuknya ke elektro ya. Kalau di elektronika itu dia ke dalam arus kecil ya atau arus DC. Kalau elektronik itu masuknya ke elektro ya, elektro masuknya ke arus AC ya, bolak-balik. Nah, arus besar. Nah, kalau di elektronika arus kecil gitu ya. Jadi komponen-komponennya pun kecil ya. Nah, seperti itu untuk pengertian rangkaian. Nah, kalau skematik rangkaian itu adalah suatu rangkaian elektronika yang menggambarkan suatu rangkaian dengan menggunakan simbol-simbol yang sudah ditentukan ya, standar simbol-simbol yang sudah ditentukan. Misal resistor simbolnya seperti apa gitu ya. Kemudian kapasitor simbolnya seperti apa gitu ya. Udah ditentukan ya. Jadi setiap orang yang melihat skematik rangkaian tersebut pasti paham untuk komponen-komponen yang digunakan gitu ya. Tapi berbeda dengan rangkaian elektronika saja. Nah, itu dia bisa menggunakan apa aja gitu ya. Maksudnya bentuk fisiknya atau gambar menggunakan Corel Draw. Nah, itu yang disebut rangkaian. Nah, seperti itu ya. Nah, dan skematik juga itu dia mudah dipahami ya, karena untuk simbolnya itu baku ya. Jadi setiap negara atau setiap perusahaan atau lain pun itu pakainya skematik ya biasanya. Jadi kita tertuju pada satu patokan yang sama gitu ya. Nah, kalau rangkaian elektronika itu kita bisa gambar gitu ya atau apapun itu. Nah, tapi kalau skematik dia harus mengikuti standar yang sudah baku gitu ya, atau yang sudah ditentukan. Nah, terus rangkaian elektronika itu dibagi menjadi 3 ya. Nah, pertama ada rangkaian elektronika analog ya. Nah, di mana rangkaian elektronika analog ini dia perangkat yang masih analog ya, masih menggunakan cara-cara yang konvensional.
Jadi misal ya, kalau saya contohkan, misal kita membuat sesuatu ya, alat yang manual gitu ya, misal kita harus memencet saklar untuk menyalakannya, nah itu masih tergolong analog gitu ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Misal kita mau mengatur sesuatu, kita harus memutar sesuatu, itu masih termasuk analog ya. Nah terus yang kedua itu ada rangkaian elektronika digital. Nah untuk rangkaian elektronika digital ini dia secara fungsi ya, nah merupakan versi yang baru gitu ya di dalam dunia elektronika ya, dan pastinya lebih canggih gitu ya, karena rangkaian elektronika digital biasanya menggunakan chip ya, yang kondisinya itu terdapat high atau low gitu ya, itu saja untuk ininya ya, untuk fungsinya gitu ya, high, low, 1 atau 0 gitu ya. Nah digital itu seperti itu. Nah digital juga bisa kita artikan itu otomatis ya biasanya digital. Nah jadi misal kita membuat timer atau membuat alarm, nah biasanya itu masuknya ke digital ya, karena itu udah termasuk otomatis. Nah terus yang ketiga itu ada rangkaian elektronika campuran. Nah di mana rangkaian elektronika campuran ini dia menggabungkan antara analog dengan digital ya. Jadi bisa digital, bisa juga analog. Seperti Arduino ini saya rasa termasuk campuran ya, karena dia bisa analog ya, bisa membaca sesuatu ya, misal tripod atau suhu atau apapun itu, nah itu termasuk dalam analog. Nah terus bisa juga kita fungsikan sebagai digital ya. Nah itu bisa kita buat timer otomatis ataupun lainnya gitu ya. Nah itu masuknya ke dalam digital ya. Nah seperti itu untuk jenis-jenis rangkaian elektronik. Oke. Nah setelah kita memahami secara definisi untuk apa itu rangkaian elektronika, apa itu skematik rangkaian elektronika. Nah, di sini kita akan mencoba memahami dan membuat rangkaian elektronika ya. Dan juga nanti membacanya gitu ya, cara membacanya setelah kita membuat. Nah, oke. Kenapa nggak membaca dulu? Nah, karena nanti teman-teman akan bingung ya kalau kalian membaca dulu. Jadi pastikan kalian urutannya itu memahami, terus membuat, dan membaca, baru di terakhir membaca. Nah di sini langsung aja kita akan praktek untuk cara membuat rangkaian elektronika gitu ya. Nah terus nanti kita akan membaca rangkaian tersebut. Nah kenapa nggak membaca dulu baru membuat? Karena nanti akan bingung ya teman-teman. Jadi untuk belajar itu pertama kalian harus memahami, terus kedua kalian harus membuat, dan ketiga baru membaca gitu ya. Nah itu mudah dipahami ya kalau seperti itu urutannya. Nah untuk membuat skematik rangkaian itu kalian bisa menggunakan beberapa software ya. Bisa menggunakan Eagle, bisa menggunakan KiCad, bisa menggunakan isi IDE. Ini yang paling mudah nih ya, isi IDE, dia online ya. Nah kalian juga bisa install ke desktop kalian ya, seperti ini, seperti saya nih, saya udah install untuk isi IDE ya. Nah terus ada juga banyak lainnya ya, seperti Altium ya, terus seperti Proteus juga bisa ya. Altium ya udah bagus ya sebenarnya, Altium udah setara sama Eagle ya.
jadi Altium tuh. Nah terus ini Fusion 360 juga bisa sih ya, yang sekarang udah ada update. Nah itu dia bisa membuat skematik dan juga PCB di Fusion 360 ya. Nah kalian bisa gunakan itu, ataupun di sini kalau kalian belum install isi IDE desktop, kalian bisa ke ini aja, karena nanti kita akan belajar menggunakan isi IDE dulu ya. Nah kalau isi IDE yang mudah ya untuk project-project kecil ya, misal kalian punya klien ya, project-project kecil, nah bisa pakai isi IDE. Terus kalau project sedang bisa menggunakan KiCad. Terus kalau project expert bisa menggunakan Eagle ya. Nah jadi tergantung ininya ya, tergantung teman-teman ya. Jadi mau menggunakan apa itu bisa-bisa aja ya, karena ya sama-sama aja sih ya untuk skema rangkaian itu membuatnya gitu ya. Cuman mungkin berbeda di toolsnya aja ya. Jadi saya pakai isi IDE yang mudah dulu supaya teman-teman gak bingung. Kalau saya jelasin langsung ke KiCad atau ke Eagle itu agak sulit ya nantinya teman-teman untuk belajar ya. Nah, karena KiCad atau Eagle itu dia untuk komponennya itu menggunakan library ya. Jadi kalau misalnya nggak ada di bawaan dari KiCad atau di Eagle tersebut, nah kita harus cari library sendiri, kemudian memasukkannya, atau kita membuat library sendiri gitu ya. Nah seperti itu. Cuman keunggulannya kalau pakai Eagle atau KiCad atau Fusion 360 ini, dia ada bentuk 3D-nya ya. Jadi kita bisa lihat komponen yang ada di 3D-nya gitu ya. Di isi IDE juga ada sih ya, tapi iya komponen yang udah dibuat oleh corporate juga yang udah ada 3D-nya gitu ya. Nah seperti itu bisa juga di isi IDE. Nah oke. Kalau kalian belum punya di desktop, kalian buka untuk halaman isi IDE.com ya, seperti ini. Nah terus kalian pilih yang isi IDE Designer. Nah pilih yang Standard Edition, bisa juga sih yang Pro ya, terserah kalian. Nah tinggal kalian login ya, kalau kalian mau save nanti projectnya kalian bisa login. Nah seperti ini. Nah karena saya di sini udah install, jadi saya pakai yang versi desktop aja ya. Nah, kita buka. Nah oke, untuk tampilannya seperti ini. Nah nanti kalian bisa login di sini ya. Ini saya udah login. Nah terus nanti kalian melihat project kalian di sini. Nah seperti ini. Nah ini ada beberapa project orang, ada juga beberapa project saya nih. Nah seperti ini, misal Bel Sekolah ya. Bel Sekolah udah nyampe versi 2.4 ya. Belum saya update aja videonya ya, tapi projectnya udah pada 2.4 karena saya terus mengupdate project tersebut ya. Jadi teman-teman sabar aja ya, nanti saya buatkanlah tutorial. Nah untuk skemanya seperti ini. Nah untuk gambar skema tuh seperti ini teman-teman ya. Jadi ada resistor, misal ada di sini Arduino Nano, terus sini ada rangkaian relay ya, ada autocoupler, ada relay. Ini untuk simbol dioda, ini untuk simbol LED, ini untuk simbol resistor, ini simbol pin header, ini juga sama pin header ya, dan lain-lain banyak nih. Nah sini ada button, terserah sih mau pakai pin header atau pakai button ya, terserah aja. Nah seperti ini. Nah untuk rangkaian itu, untuk rangkaian skematik itu seperti ini teman-teman ya. Jadi menggunakan simbol yang sudah baku, jadi kita tahu oh ini autocoupler, oh ini gitu ya, jadi yang sudah baku. Nah seperti ini. Nah ini juga sudah saya buat si PCB-nya. Nah seperti ini PCB-nya nih.
Nah, ini saya masih cetak manual ya, menggunakan printer laser ya. Nah, menggunakan printer laser. Terus saya etching menggunakan HCl dan H2O2 ya, dan juga pakai air sedikit ya. Nah, seperti ini ya, atau kalian juga bisa pakai Verichlorida ya untuk mengetchingnya. Nantilah saya buatkan tutorialnya juga ya, kalau ada waktu nanti. Nah, seperti ini untuk PCB-nya ya. Itu juga saya akan bahas lah. Oke, sekarang di sini kita akan masuk project baru aja ya. Kita buat project baru. Nah, ini udah ada sini. Saya hapus dulu dah. Nah, saya hapus. Nah, oke, udah. Nah, di sini kita buat project baru ya. New project. Nah, misal saya mau buat ini ya, kita belajar ini aja apa? Rangkaian flip flop aja ya, yang gampang ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikuti semua ya untuk cara membuat skematik ini ya. Nah, nanti kita akan juga buat rangkaiannya. Jadi kita buat skematik rangkaian, kita buat juga rangkaiannya. Nanti mungkin kita akan buat di Pristing ya. Atau kalau kalian yang jago ini desain, bisa ke Corel Draw ya, atau ke yang lainnya gitu ya. Nah, kalau rangkaian itu bebas teman-teman. Tapi kalau skematik dia harus ada simbolnya ya, maksudnya harus simbol yang baku gitu ya. Nah, di sini kita akan buat namanya misal project. Nah, flip flop. Nah, seperti ini. Terus kita save. Oh, udah ada. Udah ada teman-temannya. Coba project flip flop 2. Nah, kita save. Nah, oke, udah masuk ke tampilan seperti ini ya, untuk mendesain skematiknya ya. Nah, seperti ini. Nah, terus di sini kalian bisa ubah-ubah nih ya, untuk di apa ya namanya ini, etiket ya, etiket seperti ini ya. Nah, kalian bisa ubah misal titelnya jadi rangkaian flip flop. Nah, seperti ini. Kemudian company misal kalian ubah, ini saya ubah Kamalino misal. Nah, terus ini tanggalnya udah otomatis drawn by Ali Mulyadi, karena sini nama saya Ali Mulyadi. Nah, udah oke. Ini juga bisa diganti nih gambarnya kalau kalian mau ganti ya, pakai image URL ya. Nah, kalian taruhin gambar kalian bisa ya. Nah, seperti itu. Oke, di sini langsung aja kita akan coba membuatnya. Pertama kita cari dulu di internet rangkaiannya teman-teman. Nah, cari rangkaiannya, misal kita ketik aja rangkaian flip flop. Oke, sebentar. Nah, rangkaian flip flop. Nah, ini. Oke, kita ke gambar. Nah, cari yang mudah dipahamin aja ya teman-teman. Nah, kayak gini bisa. Nah, atau kayak gini juga bisa. Tergantung teman-teman ya. Nah, di sini pakai 9 volt. Terus ini juga sama sih, rata-rata pakai 9 volt ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini aja nih yang gampang nih ya. Nah, ada switchnya juga di sini. Nah, terus oke lah yang ini aja. Oke, atau ini menggunakan ini ya,
eagle ya. Ini pasti menggunakan eagle karena begini rangkaian. Kita bisa tahu sih ini pakai apa ya, saya lupa. Ini ada, pokoknya kita bisa tahu rangkaian tersebut menggunakan apa gitu ya. Nah ini pakai Corel Draw ya, karena ada gambar seperti ininya ditambahin nih ya. Nah ini sebenarnya pakai ini juga siapa aplikasi atau software membuat rangkaian, tapi dia kombinasikan dengan Corel Draw, ditambahin untuk gambar LED-nya. Nah seperti itu. Nah atau juga bisa seperti ini pakai NE555 ya. Nah tapi kita nggak buat pakai NE555, kita buat yang analog aja, pakai yang seperti ini nih ya. Nah oke, ini aja nih, sama sih ya, rata-rata sama. Nah kita bisa langsung coba membuatnya aja. Nah ini dia, saya save dulu image as, download, aku give. Ya udah, saya buka aja, open link in new tab. Sorry, open image ya. Nah seperti ini. Nah rangkaiannya seperti ini ya. Nah dia menggunakan resistor ya, di sini ada resistor, terus ada switch ya, kemudian sebentar, saya pakai ini biar enak ngejelasinnya. Oke. Nah kita balik lagi ke tadi. Nah di sini dia ada resistor ya, beberapa resistor di sini. Nah kemudian ada switch ya, kemudian ada elko ya, elko 100 mikrofarad ya. Nah untuk elko ini nanti kalian bisa atur ya, kalian bisa ganti sesuai dengan keinginan kalian untuk flip-flopnya gitu ya. Semakin kecil maka semakin cepat untuk flip-flopnya, semakin besar nanti akan semakin lama untuk flip-flopnya, atau LED-nya bergantinya lama gitu ya. Nah terus ada LED di sini ya, kemudian ada baterai 9 volt ya, dia dinyalakan menggunakan baterai 9 volt. Oke, seperti itu. Nah langsung aja kita masuk ke ininya lagi ya. Nah ke projectnya lagi. Nah terus bagaimana cara menambahkan komponennya, komponen elektronikanya. Nah sini ada yang namanya library ya. Nah kalian klik library. Nah kemudian di sini saya udah punya beberapa library saya sendiri ya, yang saya simpan dan saya tambahkan ke library saya. Nah seperti ini. Nah kalau kalian belum ada, masih kosong, kalian bisa cari ya. Misal tadi ada resistor, kita cari resistor. Nah seperti ini, enter. Nah di sini workspace ya, workspace itu punya saya. Nah ini udah ada beberapa resistor saya. Nah kita ke sampingnya ke LCSC, ini yang dibuat oleh perusahaan ini ya, di Cina ya, yang menjual komponen. Nah dia juga membuat desainnya ya, desain ininya. Nah desain apa untuk skematik dan juga PCB-nya ya. Nah seperti ini. Nah ini nggak masuk ya. Nah kita cari yang lain. Nah ini JLC PCB assembly, itu juga sama ya, dari Cina juga. Nah sistem banyak nih ya, bisa pakai yang terserah sih. Kalau kalian
Nah ini biasanya ini ya. Nah kayak gini yang PTH ya, atau yang ada lubangnya gitu ya. Nah ini untuk yang SMD ya. Ada juga banyak macamnya, ada yang 0805 untuk yang SMD, ada yang 0603. Jadi kalian cari sendiri sesuai keperluannya. Ada yang bentuknya array. Terus user contribute. Nah untuk user contribute ini yang buat itu user ya, jadi user yang desain. Terus PCB-nya juga user yang desain, atau bisa juga dia ngambil dari tempat lain gitu ya. Nah terus diberi nama sendiri oleh dia, seperti yang saya lakukan. Ini saya ngambil di tempat lain dan saya copy ke workspace saya supaya nantinya gampang saat memakainya kembali gitu ya. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi, kita langsung ke workspace kita. Nah langsung tinggal pakai seperti itu. Nah untuk cara nambahin ke workspace-nya, misal di sini kita cari ya, cari yang standar-standar aja ya. Setengah watt kegedean. Nah seperti ini misal ya. Nah misal kita dapat yang seperti ini simbol resistor dalam UK ya kalau nggak salah, UK kalau nggak salah ya. Nah ya nih EU. Nah ini kan ada ini nih ya, community library. Nah ini udah bisa kalian pakai sih di sini nih. Nah ada di sini. Tapi saya seringnya pakai yang di workspace saya aja. Nah karena udah ini ya. Nah di sini ada pilihannya juga tuh ya. Nah di sini juga ada tuh. Kalau kalian mau pakai yang di sini ya silakan. Kalau mau pakai yang di sini di library juga silakan. Nah kalau kalian mau nyimpen ke workspace kalian tinggal klik more ya. Kemudian kalian klik clone. Di sini ada bacaan clone. Nah kalian tinggal kasih nama aja sesuai yang kalian inginkan. Misal resistor nah resistor PTH. Nah seperti itu, klik OK. Nah kita tunggu loadingnya. Nah udah, ini bakalan ada di workspace kalian tuh, resistor PTH ya. Nah seperti ini udah ada. Nah untuk makainya kalian bisa klik place ya. Nah place seperti ini. Nah terus kalian tinggal taruh tuh, seperti itu. Nah seperti ini, tinggal taruh aja. Kalau udah tinggal klik escape ya, ESC di keyboard. Nah udah, kalau kalian mau cari lagi tinggal cari lagi ke sini, hapus. Nah misal elko. Nah ketemu di workspace saya seperti ini. Nah terus kalau kalian mau cari di user contributed, nah itu bisa kalian cari aja sesuai keinginan kalian. Seperti ini, ada seperti ini ya, silakan aja. Atau di perusahaan, nah, ada perusahaan gak jelas ya untuk simbol-simbolnya. Atau kita nggak sesuai ngetiknya nih yang ininya. Nah kalian bisa cari ya. Nah ada juga 3D model ya. 3D model kalau kalian mau pakai 3D model ya bisa aja di sini. Seperti itu. Nah terus ini kita akan langsung coba membuatnya ya. Kita hapus dulu. Nah kita akan membuatnya, rangkaiannya saya pakai yang di ini aja lah,
di community library aja. Nah tadi ada resistor ya. Nah resistor saya demen yang simbol ini. Nah terus pakai yang aksial ya, R aksial 1.0 aksial. Nah itu dia aksial itu akan ada lubangnya ya. Nah misal seperti ini 4 buah ya tadi ya. Nah 3 4. Nah kita ini dulu, nanti nilainya bisa diubah. Nah misal kalian convert ke PCB, design convert PCB yes misal. Nah terus design convert PCB save dulu, kalian harus save dulu ya kalau kalian mau ke ini ke desain PCB. Nah itu seperti ini dia aksial. Nah ini agak gede sih, agak gede. Nah kalian jadi bisa coba-coba dulu sebelum kalian pakai gitu ya. Nah coba saya pakai yang 0,3. Oke. Nah oke, coba kita ke desain. Save dulu ya, save design convert Nah ini lebih kecil nih ya. Nah lebih kecil, dia mungkin pakai ini ya, pakai satuannya itu ini ya apa, inci ya, inci. Jadi di sini ada pengaturannya sih, mana ya. Nah terus ada pengaturannya lalu di PCB-nya ada pengaturannya, mau mili atau inci ya. Nah kita pakai yang 0,3 aja. Sini kita buat 4, 1 2 3 4 ya. Nah seperti ini. Kemudian kita tadi ada apa lagi ya? Terus ini 1 2 3 4 udah ada LED ya, LED 2, elko 2. Oke, kita coba cari LED. Nah ini ada LED, terserah warnanya. Ini misal saya pilih yang merah, terus hijau misal. Oh iya ini saya mau pakai semua yang through-hole aja atau ada lubangnya ya. Ini pakai yang 5 mili misalnya. Nah, oke. Nanti di PCB-nya soalnya berbeda teman-teman ya. Kalau kalian pakai yang SMD terus ataupun pakai yang through-hole ya atau yang berlubang itu beda. Jadi kalian pastikan dulu sebelum mendesain itu pilihannya udah tepat gitu ya. Nah seperti ini. Ada 2 ya. Oh iya sorry. Yang satunya hijau, saya mau hijau. Nah hijau green ya. Nah seperti ini. Oke. Nah terus ada elko tadi, elko 2 ya. Nah di sini elko itu yang ada tanda positifnya ya. Kalau yang seperti ini itu namanya kapasitor aja ya. Kalau elko itu elektrolit kapasitor ya. Nah seperti ini. Nah kalian bisa pakai yang dari US ya, atau yang pakai EU ya. Nah sini saya biasanya banyakan pakai yang versi US ya, karena yang nggak tahu kenapa ya, karena selera aja mungkin ya. Nah ini ini kita pilih dulu ininya ya. Nah yang through-hole ini apa nih, diameter diameter 3. Terus F ini apa ya, kakinya kali, nggak tahu, kita pakai aja.
Nah, seperti ini ada 2, coba kita lihat dulu di PCB-nya. Nanti kita akan desain PCB juga ya. Kita akan desain PCB juga nanti, tapi di video berikutnya mungkin. Nah, kapasitornya ini kapasitor. Oh, salah ini ya kapasitornya. Kapasitornya kita mau yang threshold teman-teman ya. Elko-nya maksudnya, Elko-nya yang threshold. Nah, oke. Kita ini lagi. Nah, terus kita save. Oke. Design convert. No. Nah, udah tuh. Ya. Udah jadi untuk kapasitornya. Oke. Nah, terus kita tadi ada apa lagi? Nah, ini udah kapasitor, udah LED, udah. Ini ada 2 transistor tipenya NPN ya. NPN kita cari coba ada. Transistor NPN ada nih ya. Wah, inian semua ya. SOT atau TO ya. Coba kita coba dulu. Nah, ini seperti apa ya? Convert. Kalau misalnya SMD kita nggak pakai, kita akan cari aja di library. SMD kan. Nah, coba kita pakai yang satunya yang TO. Coba TO dia pakai SMD juga. File save. Nah, coba enggak nih ya, untuk yang TO enggak nih ya. Saya mau yang threshold aja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, udah. Terus kita masuk lagi habis transistor. Nah, tipenya NPN ya. Jadi kalau yang simbol tanda panahnya ke bawah itu NPN, tapi kalau yang simbolnya masuk ke atas seperti ini ya. Ini kalau ke bawah NPN ya, tapi kalau misalnya simbolnya begini tanda panahnya, nah itu dia PNP ya. Nah, bisa kalian bedakan seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Tadi ini ada switch ya sama baterai 9 volt. Sorry. Nah, kita cari switch ada nggak di sini? Switch nggak ada ya. Switch nggak ada. Oh, ini ada nih. Ini nih, kita pakai yang threshold. 6x6 mungkin ya. Nah, seperti ini ada 4 pin ya biasanya threshold itu. Terus baterai, satu lagi baterai. Nah, baterai biasanya baterai ya terserah sih ya, baterai saya pakai apa aja ya. Misal ini coba kita pakai aja. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lihat dulu ke desainnya. CMD lagi ya. Kita coba ganti dah. Untuk baterai kita pakai pin header aja deh teman-teman ya. Nah, pin header
Hmm, 1 kali 2 misal. Nah, nggak apa-apa ya teman-teman, kalau baterai pakai header nggak apa-apa. Nantinya kita bisa masukkan kabel aja langsung gitu ya, karena fungsi di situ di PCB-nya untuk baterai. Nah nih seperti ini header ya, nggak apa-apa lah. Nah kita pakai header aja, oke. Nah terus kita langsung rangkai aja. Nah kan udah semua nih, udah. Nah, sebentar. Nah di sini udah ya, ada 4 buah resistor, terus LED, elko ya, terus ada transistor 2 biji, ada saklar 1 dan baterai 1 ya. Nah terus kita ubah nilainya nih, 470R itu 2 biji, 10K 2 biji, terus 100 mikrofarad ya itu 2 biji untuk elko nya dan lain-lain. Nah terus ini pakai BC547 ya. Nah, kita ubah sini, klik yang angka 1K ya. Nah kalian ubah sesuai dengan nilai yang tadi biar nggak bingung. 470 nih, 470 terus ini 470. Nah terus yang tadi berapa? 10K ya, 10K 10 kilo ohm ya maksudnya, 10K. Terus ini juga 10K. Nah seperti ini. Oke, kemudian untuk kapasitornya juga bisa diubah nih nilainya. Nah jadi 100 mikro tadi, 100 mikro. Oke, kemudian nah kemudian ini juga sama, 100 mikro. Nah seperti itu. Ini untuk ininya ya, itu menggunakan BC 547. Nah ini juga sama, BC 547. Nah oke, udah seperti itu. Langsung aja kita mulai rangkaian. Nah untuk rangkaiannya kalian jangan menghubungkan kabelnya terlebih dahulu ya. Untuk menghubungkannya kalian bisa tarik langsung dari pinnya ke sini ya, atau kalian bisa klik yang ini ya, yang gambar jalur, lalu pilih seperti ini. Nah seperti ini, kalian klik dari pin 1 ke pin lain. Oke, untuk udahan dari selection jalur itu escape ya, escape. Nah sini kita akan rangkai dulu sih. Saya biasanya nih, nah tekan R ya untuk apa namanya, untuk membalikkan ya, maksudnya memutar ya, memutar. Nah seperti ini, tekan R, kemudian R. Nah seperti ini. Oke, nah R. Nah ini juga R. Nah seperti ini dan ini. Nah kita lihat dulu tadi rangkaiannya seperti apa. Nah seperti ini, 10K ada di sini, di sini 470. Jadi kalian pahamin aja dulu ya, pahamin kemudian kalian buat, nanti kita baru baca ya. Nah 10K di sini. Oke. Jaraknya dikira-kira aja ya teman-teman ya, sesuai dengan feeling kalian aja. Oke, seperti ini.
oke lah. Nah, terus LED ya. Sini. Nah, ini saya hapus aja, atau kalian bisa hilangkan yang ini nih. Display name ya, display name no ya. Ini juga sama, display name no. Nah, bisa seperti itu ya, untuk mempersingkat ya. Kalau yang tidak diperlukan aja. Atau kalian juga bisa delete sih. Tapi nanti akan muncul di bawah. Tapi kalau kalian di PCB-nya ya maksudnya. Tapi kalau kalian pencet yang tadi no, nah itu akan benar-benar hilang. Di PCB juga nggak bakal muncul ya. Nah, terus kita lihat lagi. Nah, posisi kapasitornya seperti ini, bolak-balik ya. Nah, ini positif. Oke. Nah, seperti ini. Yang ini negatif. Sorry ya, ke close ya. Ke close. Sebentar. Tadi ke close ya. Rangkaian flip flop. Oke. Kita ke gambar. Terus tadi yang ini ya. Nah. Udah seperti ini. Nah, oke. Nah, terus kapasitornya dibalik ya, yang ini. Tekan R ya untuk membalik. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sama. Nah, oke. Terus untuk ini transistornya ya. Nah, itu dibalik seperti ini ya, sama aja sih, nggak bisa. Nah, ini begini aja nggak apa-apa. Nah, ini juga nah, ini begini aja. Terus ini kita tekan R. Nah, ini juga sama, untuk display name-nya no aja. Nah, ini kemudian baterai di sini untuk display name-nya kita ubah aja jadi baterai. Nah, oke. Udah. Nah, kita ke sini. Nah, ini untuk tata letak dari skematiknya seperti ini ya. Nah, bisa kalian rapikan lagi ya. Sini karena saya hanya mencontohkan aja. Nanti bisa kalian rapikan sendiri gitu ya, sesuai dengan selera kalian ya. Nah, terus di sini kita lihat untuk hubungannya. Nah, untuk hubungannya ini terhubung semua ya, sampai ke switch ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kita pilih yang ini, kemudian pilih yang ini. Nah, kita ke switch aja langsung. Nah, ini terhubung nih, 1 2 terhubung, 3 4 terhubung ya. Nah, terus ini tinggal dihubungkan aja, dihubungkan. Nah, dihubungkan. Nah, seperti ini ya, udah terhubung ya. Nah, terus untuk resistor itu terhubung ke sini nih, ke R yang 470 ohm ya. Nah, seperti itu. Nah, pin anoda terhubung ke resistor ya. Kemudian ini juga sama. Nah, sini sama ya.
pin anoda terhubung ke resistor. Nah, seperti itu. Kemudian bentar. Nah, kemudian untuk pin satunya lagi, untuk katodanya itu terhubung ke positif dari masing-masing elko ya, dan ke pin kolektor dari transistor gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti ini untuk rangkaiannya, kita hubungkan ke sini dan kita hubungkan ke pin kolektor. Nah, seperti ini. Ini juga sama ya, kita hubungkan ke pin ini. Kemudian dari kolektor kita hubungkan ke pin ini. Nah, seperti ini teman-teman ya untuk hubungannya. Nah, terus apa lagi? Nah, kita lihat. Nah, kaki basis masing-masing ke resistor 10 kilo, terus ke seberang itu ke elko ya, elko negatif. Dan sama yang satunya juga ke 10K terus ke elko negatif yang sebelahnya. Oke, untuk kaki basis. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi rangkaiannya seperti ini. Oke, sini hubung. Nah, terus ke resistor 10K. Nah, seperti ini. Kemudian ini basisnya juga sama. Nah, tinggal kita ke atasin. Nah, seperti ini. Nah, terus ini sini. Nah, seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya kaki emitor itu ke negatif ya. Nah, kaki emitor dari masing-masing transistor itu ke kaki negatif, atau di sini baterai di header pin 2 ya. Nah, terus ini tinggal kita hubungkan aja. Ini udah kita hubungkan ke sini. Nah, artinya pin 1 ini positif, pin 2 ini negatif. Nah, udah seperti ini untuk rangkaiannya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi ada baterai, ada saklar, ada resistor, kemudian ada LED ya, kemudian ada elko dan ada transistor. Nah, seperti itu untuk cara membuat skematik rangkaian ya. Nah, untuk skemanya udah jadi seperti ini. Nah, sekarang kita ke cara membacanya ya. Jadi cara membacanya itu di sini bisa tambahin teks enggak ya? Ya bisa sih. Nah, cara membacanya itu misal kita pakai notepad ya, pad aja. Nah, setelah kita memahami, kita membuat ya, sekarang kita ke cara membacanya. Nah, membacanya itu misal jalur 1 ya, jalur 1. Nah, itu kita baca apa saja yang terhubung. Nah, misal R1, nah dulu saya itu diajarin begini, R1 terhubung ke ya pakai strip ya, ke R3 terus terhubung ke R4, terus terhubung ke R2, nah terus terhubung ke saklar S1, misal S1, atau di sini K1 ya. Ya udah tulis aja K1, harusnya S ya, kalau saklar itu S. Saya lebih suka S aja, S1. Nah, seperti ini. Jadi ini jalur pertama ya. Seperti itu.
Nah, kemudian kita enter. Nah, jalur kedua terserah kalian nih, saya mau yang ini dulu. Nah, jalur kedua itu menghubungkan R1. Nah, kalau resistor itu nggak perlu ditulis polaritasnya ya, karena emang dia nggak punya polaritas, jadi tulis aja biasa R1 terhubung terhadap LED 1. Nah, dalam kurung anoda ya, karena dia punya polaritas. Nah, seperti itu. Oh iya, sorry, ini LED 1 anoda. Nah, terus jalur ketiga. Nah, jalur ketiga bisa apa aja kaliannya, terserah kalian. Nah, jalur ketiga saya mau yang ini juga biar lebih simpel ya. R2 terhubung ke LED 2 itu anoda. Nah, oke, seperti itu. Nah, kemudian misal saya mau ke sini nih, ke yang ini ya, berarti kita buat jalur 4. Nah, itu ke R3 dihubungkan ke C2 itu dia negatif. Nah, terus dihubungkan ke basis Q1 ya, Q1 ya, untuk resistor transistor ya, Q1 basis ya, tulis B, basis, kaki basis. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jalur kelima saya mau buat yang dari sini ya. Nah, itu kita buat R4 itu terhubung ke kapasitor atau C1 ya. Nah, C1 terus negatif ya. Negatif. Nah, terus terhubung ke, ini sebenarnya bukan strip ya, pakai koma ya, tapi nggak apa-apa ya, strip juga. Nah, terus terhubung ke basis ya, Q2. Jadi kita tulis Q2. Nah, basis B. Nah, seperti itu. Kemudian jalur ke-6. Nah, jalur ke-6 saya mau buat dari katodanya sini. Nah, katoda ya Q1. Katoda. Katoda itu LED 1. Biasanya D ya, D. Untuk simbol diode itu D, tapi nggak apa-apa sini kita tulis saja LED 1 katoda. Nah, terhubung kepada positif daripada elko C2 ya. Nah, terhubung ke elko C2 itu bagian positifnya, positif. Nah, seperti ini. Kemudian terhubung juga ke transistor ya, transistor Q2 itu bagian kolektor C. Nah, seperti ini. Nah, terus jalur ke-7 ya, itu kita mau ambil yang dari sini nih. Nah, sama LED 2 ya, itu katodanya. Nah, terus terhubung ke kapasitor elko C1. Nah, itu bagian positif. Nah, terus terhubung ke transistor ya, transistor Q1.
Q1. Nah, itu dia terhubung ke kaki kolektor C. Nah, seperti ini. Kemudian jalur ke-8 ya. Nah, itu kita ngambil yang ini. Nah, ini emitor ya. Emitor Q1, emitor E. Nah, itu terhubung ke emitor ini Q2 dulu ya. Apa kasih? Nah, sama aja. Karena itu terhubung. Q1 Q2. Nah, terhubung emitor. Nah, ke emitor Q1 ya. Dan terhubung ke baterai min atau negatif. Nah, seperti ini. Nah, kemudian udah ya. Nah, kemudian jalur ke-9 ya, baterai positif terhubung ke saklar ya. Saklar S1. Nah, 9 jalur. Nah, sekarang udah ketemu. Nah, kalian bisa baca. Jadi R1 dihubungkan ke R3, R4, R2, S1. Nah, seperti itu. Kemudian R1 dihubungkan ke LED 1 ya, dan seterusnya. Nah, jadi kalian setelah membuat ya. Jadi urutannya kalian setelah memahami, terus kalian membuat, nah terus baru kalian bisa membaca rangkaian tersebut. Nah, tapi kalau kalian gak mau membuat, ya bisa aja langsung kalian baca. Tapi kadang susah ya kalau gak membuat itu ya. Jadi kalau kalian hanya mengcopy punya orang, kadang kita bingung jalur-jalurnya gitu ya. Tapi kalau membuat sendiri seperti ini, nah kita sedikitnya tahu gitu ya. Oh, ini terhubung ke ini terhubung ke ini. Nah, seperti itu. Jadi otak bekerja lebih baik gitu ya kalau membuatnya terlebih dahulu. Tapi kalau hanya melihat, nah itu agak susah ya. Nah, udah jadi seperti ini. Jadi dalam rangkaian ini itu memiliki 9 buah jalur ya. Nah, jalurnya itu seperti ini. Nah, untuk apa ini dibuat? Nah, itu nanti digunakan untuk membuat PCB, teman-teman. Tapi biasanya kebanyakan software zaman sekarang untuk membuat PCB itu udah otomatis ya. Jadi kalau kita bikin rangkaian seperti ini, nanti di PCB udah ada dia jalur terhubungnya gitu ya. Jadi kita tinggal membuat jalurnya aja. Jadi ibaratnya kita dikasih kisi-kisi gitu ya. Jadi kisi-kisi dari rangkaian yang kita udah buat gitu ya. Nah, dikasih sama dia jalur-jalurnya. Nah, nanti kita tinggal ibaratnya nebelin gitu ya. Kalau misalnya ngejiplak, kita cuman nebelin aja untuk jalurnya gitu ya. Untuk memakai berapa mili jalurnya seperti itu. Dan lubangnya bisa digedein juga kadang. Nah, dan seperti itu seterusnya gitu ya. Nah, ini untuk skematik ya. Kita udah buat untuk skematik. Nah, nanti kita akan coba buat video lain untuk ya kita save dulu nih. Nah, ini untuk skematik. Nah, nanti kita akan coba buat untuk PCB-nya ya. PCB-nya nanti juga mungkin saya akan praktekkan cara membuat PCB ya menggunakan printer laser atau fotokopian ya. Nanti kita akan buat lah. Nah, tapi di sini kita hanya membuat untuk skematiknya aja, karena kita belajar membuat rangkaian atau skematik rangkaiannya di video kali ini. Karena kalau dibahas semua nanti kepanjangan ya durasinya aja udah panjang nih. Nah, ini untuk di skemanya ya.
Nah, kita menggunakan software isi IDE. Nah, terus bagaimana untuk rangkaian elektronikanya? Nah, jadi ini untuk skema. Nah, untuk rangkaian elektronikanya, nah teman-teman juga banyak yang belum paham ya. Padahal gampang itu untuk rangkaian elektronika ya. Nah, karena dia udah ada gambarnya gitu ya. Nah, seperti ini misal teman-teman saya kasih itu biasanya ini ya gambar. Sorry. Nah, skema gambar. Nah, seperti ini misal saya kasih skema seperti ini. Ya, kadang teman-teman masih bingung ya. Ini terhubung kemana padahal itu gampang ya. Misal kalian urutkan seperti ini kalian harus paham nih mana yang anoda mana yang katoda kalau dalam bentuk gambar seperti ini. Nah, kalau yang benderanya panjang ya udah saya jelasin sih di komponen dasar elektronika ya. Kalian tonton lagi aja ya kalau kalian belum tonton full penjelasan saya ya, di sana saya jelaskan full ya. Kalau benderanya panjang seperti ini itu dia katoda, tapi kalau pendek seperti ini benderanya itu anoda, atau bisa juga dari pinnya ya. Kalau pinnya panjang itu biasanya anoda ya. Kalau pinnya pendek itu biasanya katoda. Sama juga seperti di elko, dia ada ininya ya. Ada pemberitahuannya di tabungnya ya. Ada strip-strip, nah itu negatif. Yang nggak ada strip-stripnya itu positif. Atau bisa juga dari pinnya yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Nah, seperti itu. Nah, berarti kalau dari jalur ini kita lihat dia itu pin katoda anoda ya, anoda ke pin D4. Nah, seperti itu aja sih. Nah, ini dia terhubung ke P-in. Ini salah ini. Harusnya ke ground ya. Nah, ini juga salah sih. Ya kadang namanya manusia ya kadang salah. Nah, ini harusnya ke ground nih teman-teman ya. Ini rangkaian apa ini? Rangkaian interrupt ya. Nah, ini harusnya ke ground. Kalau hitam ini biasanya negatif sih ya. Kalian juga bisa mengira-ngira ya kalau rangkaian itu salah. Oh iya, harusnya ini hitam ini jalur negatif ya. Merah itu jalur positif. Biasanya digambarkan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ini ke negatif. Nah, negatif ini terhubung ke katoda, terus terhubung ke katoda juga, terhubung ke katoda juga, dan seterusnya. Oke, sini kita akan langsung buat aja untuk rangkaian, versi rangkaiannya ya. Kalau skematiknya tadi udah. Nah, kita akan buat versi rangkaiannya. Di sini saya akan menggunakan Pristing aja. Nah, seperti ini. Semoga aja ada ya semua komponennya. Nah, terus kita masuk ke breadboard. Nah, di sini juga bisa sih skematik nih ya, ada skematik. Nah, misal kalian tarik resistor, nah dia bentuk lambang seperti ini tuh ya, ada simbolnya juga. Kalau kalian mau pakai skematik di Pristing juga ada ya. Nah, seperti itu. Di sini PCB juga ada ya. Bahkan kode juga ada. Kalau kalian mau encoding di sini ya. Nah, misal kalian mau coding di sini untuk Arduino bisa ya. Nah, seperti itu. Atau di sini kalian bisa serial monitor juga ya, mantap juga ini untuk Pristing ya. Kalau kalian mau memprogram gitu ya di ini ya Pristing. Oke. Nah, kita di sini mau buat rangkaiannya itu berbentuk gambar ya. Jadi namanya rangkaian, bukan skema lagi. Nah, seperti ini. Misal di sini resistor 4 biji ya tadi. 1 2 3 4. Nah, terus kapasitor atau elko ya, elko. Ada enggak nih elko?
Nah ini ada nih transistor 2 biji NPN. Nah terus ini bisa ditentukan kakinya nih teman-teman ya. Nah kalian harus lihat datasheet juga. Jadi kalau di sini misal kalian search, tadi kan pakai BC 547, tulis saja pin BC 547 ke gambar. Nah ini dia. Nah itu kaki pertama itu kolektor, basis, emitor seperti itu. Nah kalian bisa pilih di sini. Ini ini saya close aja deh, udah nggak butuh. Nah ini tinggal dipilih tadi apa jadinya tadi. Nah kaki pertama E, kedua B, ketiga C, EBC ya. EBC tinggal kalian pilih nih. Nah EBC udah sih ini defaultnya EBC. Nah seperti itu. Kemudian kapasitor nih, ada si kapasitor tuh ya. Terus saklar, ini LED, ada LED. Nah terus saklar, ada nggak saklar? Baterai, ada baterai kayaknya. Nah baterai pakai yang ini aja tuh. Terus saklar, ada sih yang toggle switch seperti ini. Ini udah pakai yang toggle switch aja. Nah seperti ini. Oke langsung aja kita rangkai ya. Nah ini butuh 2 aja sih. Nah sel di sini LED-nya 1, saya mau kasih warna hijau green. Nah seperti ini. Oke. Sekarang kita rangkai. Nah ini kita rotate ya, rotate. Ini juga rotate. Ini rotate. Ini rotate. Nah terus di sini ya yang 2 ya. Yang 2 itu kan nilainya 470 ya, bisa kalian ganti di sini di bawah. Ya, tulis saja 470. Nah, itu dia berubah warna tuh. Jadi kuning, ungu, coklat, emas ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama ya, 470 ohm. 470. Nah, itu sama tuh. Nah, terus yang ini 10K ya. Jadi tulis saja 10K. Nah, tuh warnanya juga beda lagi tuh ya. Kalau di rangkaian itu seperti itu, dia nggak menggunakan simbol tapi menggunakan gambar, bisa berubah gitu ya. Jadi lebih simpel aja sih sebenarnya, lebih enak untuk rangkaian gitu ya daripada skema. Tapi skema itu lebih ke profesional ya. Jadi semua orang bisa mengetahui. Nah ini berubah tuh jadi coklat, hitam, oranye, emas ya. Nah ini juga sama 10K. Nah seperti itu. Oke, udah. Kemudian kita langsung aja rangkai. Nah pertama di sini kita hubungkan seperti ini ya. Nah seperti ini. Oke, terus ini juga sama.
Nah, ini sorry. Nah, kita hubungkan seperti ini. Nah, oke. Kemudian LED-nya. Nah, kita putar. Oh iya, sorry, ini sini ya. Kita ngikutin tata letak tadi aja. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, sorry. Sorry. Ini kita hapus saja. Nah, kita duplikat yang ini. Oke. Nah, seperti ini juga terhubung, ini terhubung ya. Kemudian baterai. Nah, seperti ini aja dulu. Oke. Nah, kemudian ini transistor 2 ya. Nah, terus LED. Nah, LED itu anodanya di sono, di flip. Nah, sorry. Nah, anodanya di seberang. Ini katoda. Nah, seperti ini. Kemudian yang hijau juga sama ya. Kita flip, rotate. Oh, nggak perlu, ini udah begitu, pendekin aja. Nah, seperti ini. Nah, oke, kemudian kita taruh aja saklar di sini misal. Terus kapasitor di sini. Nah, oke. Nah, seperti ini. Terus kita tinggal rangkai-rangkai aja. Ini udah terhubung semua ke positif. Nah, terus kita tinggal hubungkan aja. Ini udah terhubung ya, kalau di breadboard tuh udah terhubung ini. Nah, terus untuk ke ini kita bisa lihat skemanya. Nah, katoda LED 1 ke positif ya, ke kaki kolektor Q2. Oke, ini ke positif. Ini bisa kita tarik. Nah, ini ke positif. Oke, seperti ini. Nah, terus ke kaki katoda. Ini emitter, basis, ini kolektor. Nah, katoda, kolektor ya maksudnya, kolektor. Nah, tapi ini kaki katoda juga sih, ke kaki kolektor. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kemudian yang ini ya, ke positif yang satunya. Nah, seperti ini. Positif. Nah, terus ke kaki satunya sini. Nah, seperti itu.
Kemudian kita lihat lagi rangkaiannya. Oke, sini. Nah, terus ini resistor ke kaki negatif ya, terus ke Q2 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini resistor ke kaki basis ya. Nah, resistor basis. Nah, basis di tengah. Nah, kita lewat jalur belakang aja nih. Nah, terus ke kaki tadi ke kaki apa, positif ya. Sebentar. Ke kaki negatif ya. Jadi positif. Nah, ini ke kaki negatif ke arah berlawanan dari transistornya ya. Nah, misal seperti ini berlawanan dari kapasitornya, berarti ini ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kita bisa ke atas sedikit. Nah, terus yang ini juga sama. Nih bisa ke sini ya. Nah, terus ini terhubung ke sini. Nah. Oke. Nah, seperti ini. Nah, terus untuk emitter dua-duanya terhubung ke negatif ya. Kita bisa seperti ini. Kita buatkan lagi jalur. Nah, jalur ke sini misal. Nah, seperti ini. Oke. Nah, terus ini udah ya. Ini kita tinggal buat jalur positifnya seperti ini. Nah, terus yang ini positif ke tengah-tengah. Nah, seperti ini. Nah, oke. Terus negatifnya ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, udah selesai ini ya. Nah, kita tinggal ubah aja warnanya supaya nggak bingung ya teman-teman. Kita ubah jadi red. Nah, ini negatif jadi hitam ya, hitam semua, black. Ini black. Nah, seperti itu. Ini juga bisa kalian ubah ya, misal jadi yellow. Nah, terus jadi green. Nah, terus jadi green. Nah, terus ini misal jadi orange. Nah, dan biru. Nah, udah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau rangkaian itu berbentuknya seperti ini ya. Jadi ada komponen-komponennya berupa gambar ataupun lainnya gitu ya, yang dirangkai sedemikian rupa
membentuk suatu rangkaian gitu ya. Nah, terus kalau skematik rangkaian, nah dia berbentuknya simbol teman-teman ya. Jadi simbol seperti ini ya. Nah, itu memudahkan kita dalam membaca suatu rangkaian elektronika ya, suatu skema rangkaian elektronika. Jadi kalau kita buatkan PCB, kita nggak bingung membacanya. Nah, seperti itu. Tapi kalau di rangkaian kan agak bingung ya. Nah, di rangkaian kita nggak tahu yang mana R1, yang mana LED 1, walaupun di sini dikasih tahu sih, tapi kita harus tunjuk-tunjuk. Nah, tapi di skematiknya, nah kalian bisa buat juga. Jadi ada dua, misal kalian buat di rangkaian juga jadi gitu ya, di skematik juga jadi ya, silahkan aja tuh, ada juga tuh udah dikasih ini simbol-simbolnya tuh. Nah, di sini juga udah ada jalur-jalurnya, tinggal kalian hubungkan aja. Nah, seperti itu. Nah, terserah kalian sih ya, sesuka-suka kalian aja. Silakan berkreasi ya. Jadi saya hanya mengajarkan teman-teman bagaimana caranya memahami, membuat dan membaca rangkaian. Karena banyak dari teman-teman yang selalu bertanya ya, dibuatkan videonya aja untuk rangkaiannya gitu ya, maksudnya terhubung kemana. Sebenarnya saya mau aja sih, cuman videonya akan panjang ya kalau kalian minta seperti itu, karena ya kalau simple untuk ininya jalurnya, kalau banyak gitu ya dan ribet ya itu akan memakan waktu teman-teman ya. Kalau saya jelaskan, misal ini terhubung ke ini terhubung ini, seperti misal rangkaian bel sekolah saya ya, nah itu banyak sekali teman-teman ya. Jadi minta dibuatkan jalur-jalurnya. Nah, padahal udah saya kasih rangkaiannya ya. Jadi kalian bisa ikutin rangkaiannya. Kalau nggak berhasil berarti ada masalah ya, antara di rangkaiannya atau di programnya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Yang penting ini udah jadi untuk rangkaiannya, dan ini untuk skematiknya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini mubazir sih ya. Ini mubazir karena rangkaiannya kecil, ininya bisa kita kecilin aja nih. Ya, jadi ukurannya A5 mungkin. Kecilan enggak? Nah, A5, atau kita bikin A berapa nih? A doang. Oh, gede. Oh, ini bisa. Nggak apa-apa lah A5. Nah, seperti ini. Nah, itu jadi kecil ya. Nah, ini bisa di save ya. Nah, kalau kalian mau ke komputer bisa pilih file, terus pilih export. Nah, ekspornya mau kemana? Ke Altium, ke isi IDE, atau SPG ya. Nah, bisa ke Altium nih teman-temannya. Nah, kalau ke isi IDE biasanya dia filenya berupa JSON seperti ini ya, JSON. Nah, udah tersave. Nanti kalian bisa ekspor, misal kalian mau file yang di isi IDE terhapus. Nah, kalian mau ekspor bisa dari isi IDE. Nah, kalian tinggal ekspor file JSON-nya. Nah, seperti itu sih. Impor ya, maksudnya impor. Open isi IDE. Nah, pilih file JSON-nya. Nah, seperti itu ya. Oke. Semua udah saya jelasin ya. Oke. Jadi kita tahu ya bagaimana cara membuat rangkaian atau rangkaian skematik ya pada elektronika. Oke, semoga teman-teman paham ya penjelasan dari saya, dan juga teman-teman bisa membaca
rangkaian yang saya buat juga ya, dan teman-teman juga bisa membuatnya sendiri mungkin ya. Nanti kalian explore lagi pelajaran ini ya. Jadi nanti kalian bisa mahir dalam membuat suatu rangkaian elektronika, karena itu penting ya teman-teman. Jadi dalam elektronika itu suatu rangkaian itu sangat-sangat penting. Jadi kalian tahu untuk komponen dasar tapi nggak bisa bikin rangkaian, itu nol besar ya. Jadi sama aja kayak kalian yang nggak bisa apa-apa gitu ya, karena rangkaian itu nomor satu ya di elektronika. Jadi kalian paham rangkaian, nah kalian bisa membuat apa aja gitu ya dalam rangkaian tersebut gitu ya. Jadi pastikan pelajari untuk rangkaian ini ya, karena sangat penting ya. Jadi kalau kalian membuat Arduino itu, nah itu nggak cuman Arduino-nya aja atau programnya aja gitu ya. Nah pasti ada rangkaiannya atau ada skematiknya gitu ya. Jadi kalian juga harus belajar di situ. Kalau kalian hanya pelajari program terus yang harus kalian pelajari, nah itu nggak bisa juga gitu ya, karena ada rangkaian di situ. Jadi kalau program kalian udah bener, rangkaian yang nggak bener ya nggak jadi juga alat yang kalian bikin ya. Jadi itu salah satu manfaat kita belajar rangkaian. Nah, oke, mungkin demikian video dari saya tentang rangkaian ini ya, cara memahami, membuat dan membaca rangkaian atau skematik rangkaian pada elektronika. Semoga teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah ya, dan lebih jago lagi ya, dan teman-teman bisa terus mengembangkan skill ini ya dalam membuat rangkaian elektronika. Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.